Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidq wal wafa. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وما يضلل فأولئك هم الخاسرون قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di subuh pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan sehat kita dapat kita beraktivitas, beribadah dan bekerja. Mudah-mudahan semuanya dicatat sebagai amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersalam kita kepadanya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita yang senantiasa berselawat dan bersalam kepadanya mendapatkan syafaatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Hai, kita lanjutkan dua perumpamaan kematian atau mati. Diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia berkata, man dakhala al-qabra bila zadin faka'annama rakibal bahra bila safinatin. Siapa yang masuk kubur tanpa membawa bekal, ibarat orang mengarungi laut tanpa perahu, maka dia akan tenggelam dan dia tidak akan selamat. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawith. Seorang mayat di dalam kuburnya tidak lain seperti orang tenggelam yang minta pertolongan. Dua makna ini punya makna yang luar biasa dalam kehidupan kita. Setiap manusia pasti akan mengakhiri hidupnya dengan kematian. Suka atau tak suka, senang atau tidak senang, siap atau tidak siap, kematian akan mendatangi dimanapun kita bersembunyi. Innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kemanapun kita sembunyi karena takut mati, maka kematian itu akan tetap datang. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika sudah datang waktunya mati, maka tak bisa diundur maupun dimajukan. Tinggal siapa yang lebih siap menghadap kematian itu. Tentu orang-orang hidup dan orang-orang yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti punya persiapan. Persiapannya banyak yang harus dipersiapkan, karena tak cukup satu dia. Man arafa bu'da as-safari ista'ad. Siapa yang tahu perjalanan itu jauh, maka tentu dia akan siapkan bekal yang banyak. Karena kalau salah bekalnya, nanti jadi Ibnu Sabil dia, kemana-mana tak nyampe. Jadi harus punya bekal banyak. Siapa yang mau mudik nanti? Dah ada yang mau mudik? Dah 2 tahun tak mudik kita. Kalau mau mudik dari sekarang siapkan. Mudiknya beberapa hari. Mudiknya kemana? Ke Medan, Surabaya, Lombok, NTT. Berapa hari baliknya? Sebulan. Baliknya sendiri apa sekeluarga? Kan semua harus dihitung. Hitung itu mesti harus dia siapkan bekalnya. Kalau 10 orang tiketnya 10 kali 2 PP.
Satu tiket 1 juta kali 20 berapa? Kalau tak cukup duitnya, jual rumahnya. Nah, katanya mau mudik. Ya, kalau bekalnya tak cukup jadi Ibnu Sabil. Al-Ikhlas zakatnya tak cukup untuk bagi Ibnu Sabil. Tak bisa balik berarti kan? Itu kalau di dunia. Sekarang masalahnya ini kan akhirat. Akhirat persiapannya ya persiapan mental, persiapan fisik. Yang penting persiapan itu adalah persiapan iman menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak punya iman, percuma persiapan yang lain. Tetap aja akan masuk neraka dia. Maka persiapan pertama itu iman. Iman itulah yang dikelola setiap hari. Iman itulah yang diperbaiki setiap hari. Jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zaman sekarang ini zaman medsos. Zaman medsos ini ngeri-ngeri sedap. Karena selalu muncul pertanyaan, di mana Allah sekarang? Kira-kira di mana Allah sekarang? Orang beriman jawablah. Coba buka medsos itu. Banyak pertanyaan itu. Di mana Allah sekarang? Itu pertanyaan menjebak. Kalau tak pandai jawab bisa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tauhid. Di mana Allah sekarang, wahai orang-orang yang beriman? Anta beriman kepada Allah kan? Di mana Allah sekarang? Jelas kita tidak membayangkan wujudnya Allah itu tidak wujud, karena kita tidak sifatnya ya. Nah, wujud nanti malah menjadi seperti manusia. Dia tak bisa berargumentasi seperti itu. Jawabnya satu aja dalam Al-Quran. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah tidak menyerupai sesuatu dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Dah selesai. Jangan terjebak dengan pertanyaan. Itu penting untuk orang yang beriman, karena zaman sekarang ini susah dikelola, susah dikontrol. Jadi pondasi itu penting. Akidah, tauhid penting dalam kehidupan kita supaya tak sesat. Sibuk kita beribadah kepada Allah, solat, puasa, zakat dan lain sebagainya, wajib, sunnah dan lain sebagainya, tapi kita keliru menempatkan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tafakkaru fi khalqillah. Berpikirlah tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berpikir Allah yang disembah. La ilaha illallah. Dah cukup itu aja. Perkuat iman kita dengan kalimat la ilaha illallah. Yang lain silahkan. Nah, kita jarang menganalisa tentang langit, padahal kita disuruh. Supaya kita yakin bahwa kita benar-benar menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak meragukan hati kita dalam keimanan. Siapa yang bisa bikin langit seluas ini tanpa punya pondasi? Orang kita bangun masjid seperti ini aja, terpaksa dibikinkan tiang tengah-tengahnya. Udah tiang tengahnya besar-besar tiangnya. Kalau tak pakai tiang tengah ni dah lama ambruk dia ni. Tapi coba tengok langit, mana tiangnya? Tak ada tiangnya. Berarti yang buatnya itu luar biasa. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Tak ada manusia yang bisa bikin, tak ada. Banyak manusia mencontoh nak bikin seperti langit, dibikinlah kubah masjid.
Modelnya hampir sama kan, tapi tak kuat bikin yang besar, bikin yang kecil aja terpaksa pakai tongkat, dikasih tulang. Coba kalau tak kasih tulang, tak kasih tiang, ambruk dia. Tapi langit luasnya subhanallah, tingginya subhanallah, bahkan banyak ciptaan Allah berada di sana, tapi tak jatuh-jatuh dia. Itu bagian dari keyakinan kita kepada Allah SWT. Maka perkuat keyakinan. Untuk modal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama ketika kita baca doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan kami keberkahan di bulan Rajab dan keberkahan di bulan Sya'ban. Panjangkan umur kami ya Allah, supaya kami bisa sampai di bulan Ramadan. Artinya kan ada persiapan. Persiapan sebelum mencapai Ramadan itu ya dimulai di saat sekarang ini, bulan Rajab. Perbanyak amal-amal sunnah, puasanya diperbanyak. Udah puasa aja sebulan, jadi tak perlu repot sibuk kita nyari tahu ini sudah awal Rajab apa belum. Karena kemarin sempat ramai itu hari Rabu, ada sebagian sudah awal Rajab, ada sebagian masih akhir Jumadil Tsani. Kenapa sibuk? Karena nak puasa awal Rajab, alasannya dapat pahalanya sampai 700-800 tahun. Cuma mana modelnya? Kalau nak puasa itu puasa ajalah karena Allah Subhanahu wa taala. Berapapun yang dikasih Allah terima ajalah. Karena belum tentu juga kita dapat segitu. Kita puasa tapi mulut kita jahat. Kita puasa mata kita jahat. Kira-kira dapat enggak segitu? Kan Rasulullah sudah ingatkan kita. Orang yang tak bisa menahan lisannya ketika dia puasa, Allah tak butuh dia puasa. Pegang aja itu. Jadi kalau mau puasa ya betul-betul bersih. Bersih lisannya, bersih hatinya, bersih matanya, bersih telinganya, semua bersih. Man lam yada' qawla zur falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tak bisa meninggalkan perkataan jelek, Allah tak butuh dia menahan lapar dan haus. Jelas standar ibadah puasa. Banyak hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bulan Rajab Rasulullah banyak puasanya. Nah, kata banyak itu berapa coba? Banyak puasanya. Bulan Rajab itu berapa hari? Hah? Hitung 29 tak apa-apa lah. Hitung sikit aja. Berarti kalau setengahnya berapa? 14 setengah kan? 14 setengah. Kalau kita sepakat 29, tak bisa jadi 15 dia setengahnya tu. Mesti 14 setengah. Kalau 14 setengah, 14 setengah puasa, 14 setengah tak puasa. Kira-kira mana yang banyak? Hah? Kita sepakat nih, bulan Rajab 29 hari. Kalau kita seimbangkan aja antara puasa dengan tak puasa, berarti kan 14 hari setengah. Berarti kalau 14 hari setengah puasa, mana yang banyak? Banyak puasa apa banyak tak puasa? Sama lah, mana pula banyak? Mana pula matematikanya ni? Kalau mau banyak, mesti puasanya lebih daripada 15 hari. Baru banyak namanya puasanya dengan yang tak puasanya. Berarti kalau bahasa Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya Rasulullah di bulan Rajab itu puasanya banyak, berarti lebih 50%. Lebih dari 15 hari. Nah, tanya sekarang pada diri kita, semenjak ada bulan Rajab nih,
Dari mulai kita lahir sampai sekarang dah besar kita kayak gini, sebentar lagi nak mati. Pernah tak kita puasa di atas 15 hari bulan Rajab? Dan itu pertanyaannya. Banyak akan dia. Jadi enggak usah lagi mikir, oh saya harus puasa awal Rajab 1, nanti pertengahan 1, nanti akhir 1. Itu bukan puasa namanya. Puasa-puasa aja lah. Luar biasa kok ibadahnya. Terus sedekahnya, kata Rasulullah SAW, perbanyak juga. Nah sekarang setiap hari, ini belum sedekah kita pagi ini, tak ada kotaknya lewat pun. Tak biasa orang kita ni, tak kuat. Melatih diri membiasakan, itu tuh luar biasa. Setiap hari. Itulah hebatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam urusan ibadah sunnah, levelnya luar biasa. Umar yang hebat luar biasa itu pun tak bisa menandingi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu untuk hal-hal yang kecil-kecil itu loh. Maka yang kecil-kecil itu yang harus kita lakukan, karena yang besar kita tak kuat. Ada yang bersedekah 1 juta, 10 juta. Tak ada yang nyaut. Karena memang kita biasanya kecil-kecil itu. Kalau yang kecil itu aja kita tak biasa, macam mana modelnya? Ini nak mati atau enggak ni? Orang beriman mesti mau mati. Karena tak bisa kita mencapai syurga dan neraka itu tanpa lewat kematian. Tak bisa. Dia mesti mati dulu. Jadi siapa yang nak mati dulu ni? Kan tadi sudah kita bacakan ayatnya tu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ditanya siapa yang mau mati duluan, jawabnya semua ada saatnya. Itu jawaban paling pas itu. Kenapa? Berdasarkan ayat tadi. Kalau sudah sampai ajal itu, dia tak bisa diundur dan dimajukan. Selesailah. Tinggal kita bersiap, mudah-mudahan ketika kita mati, kita berada dalam husnul khatimah. Itu aja. Untuk mendapatkan husnul khatimah itu mesti dimulai dengan ibadah-ibadah yang baik. Ibadah yang baik. Baik itu bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya hasan. Makanya husnul khatimah. Penutup yang baik. Jadi harus dibiasakan dulu yang baik ini. Kalau yang baik ini tak dibiasakan, dia tak bisa nanti dia. Payah melatih la ilaha illallah itu ketika dalam sakarat itu payah. Kecuali orang yang memang terbiasa lisannya setiap hari mengucapkan kalimat la ilaha illallah, baru dia akan terbiasa. Ya macam kita setiap hari lah. Apa yang terbiasa terucap dari diri kita tiap hari? Ya karena memang itu yang tiap hari kita ucap. Maka ketika orang terkejut, itu kalimat pertama yang akan keluar. Jadi kalau dibiasakan kalimat subhanallah setiap hari dalam lisannya, ketika dia terkejut, kalimat itu yang akan keluar. Posisi sakarat itu seperti itu. Dah pernah sakarat? Belum pernah lah. Tapi ada orang yang hebat. Pak, susahnya kami pak, setengah mati kami. Setengah mati berarti ke sakarat kan? Dapat tidak pengalaman dia. Belum mengalami sakarat tapi sudah bisa merasakan sakaratnya. Jadi persiapan ini perlu. Nah begitu juga nanti ketika beralih dia ke bulan Sya'ban. Bulan Rajab ni bulan yang dimuliakan oleh Allah. 1 dari 4 bulan yang diharamkan oleh Allah berbuat maksiat di dalamnya. Maka jangan berkelahi, jangan bertengkar di bulan Rajab ni, supaya kalipatan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kelahi, suami istri jangan kelahi, adik beradik jangan
Jangan kelahi. Bapak dan ibu jangan kelahi. Banyak berbuat baik. Karena itu yang disuruh oleh Rasulullah SAW. Bulan Rajab bulan yang dimuliakan oleh Allah. Inna iddat asyhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Yang 3 diganding, yang 1 dipisah. Yang diganding itu Zulhijjah, Zulqa'dah sama Muharram. Bulan Safar ini jauhin. Didekatkan ke bulan Sya'ban supaya menjadi persiapan kita menghadapi bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan istimewa, bulan orang-orang beriman itu. Jadi dipersiapkan dari sekarang. Puasanya, sedekahnya, ngajinya, zikirnya, kepeduliannya. Kepedulian itu penting. Melatih, karena nanti kalau bulan Ramadan itu luar biasa tuh. Kalau kita tak latih kepedulian dari sekarang berat. Maka melatih dengan puasa. Puasa ini manfaatnya luar biasa, menetralkan seluruh tubuh dan anggota-anggota tubuh. Yang hebatnya lagi, orang yang banyak puasa itu sehat. Sehat badannya, sehat kantongnya. Jadi cara berhemat yang paling hebat itu lewat puasa. Kita puasa dapat pahala, dapat nabung. Yang setiap hari mesti makan 100.000 habis satu orang, kalau kita puasa tak habis dia. Tak habis. Tak percaya, tes saja. Sahur cukup air putih. Kalaupun makan sedikit, ada yang sahur makan 2 piring. Ada tak biasa, pasti makannya sikit kita. Itu barokah dari Allah. Jarang kita jumpa orang-orang cerita, Pak saya sahur nambah saya 2 kali. Jarang orang cerita gitu. Kenapa? Karena memang tak jarang dijumpai ya. Paling sepiring aja makan pun tak habis. Tak habis. Tengok lagi buka. Buka itu keinginan aja yang besar. Dah minum teh. Selesai. Tengok kawan-kawan kita yang masih merokok itu. Satu teguk minum teh, dia cari sebatang rokok aja. Dia tak cari nasi, dia tak cari rendang, dia tak cari kuih. Batang aja. Sebatang tu berapa rupiah ya? Cukup bagi mereka. Berarti tak habis yang 100.000 tu, yang kalau kita tak puasa malah tak cukup. Tak habis. Bisa nabung. Subhanallah. Bisa buat tiket balik kampung akhirnya. Jadi kalau 30 hari kita tak puasa, berapa kita berhemat? 3 juta dalam rumah 4 orang lagi pula. Berapa? Dapat buat balik kampung, mudik. Karena kalau tak balik kita nanti Omikron datang. Dah mesti balik kampung. Kalau balik kampung tak jumpa dah insya-Allah. Ya. Balik rumah omak dah balik. Balik. Dah lama 2 tahun tak balik kita. Siap-siap dari sekarang, masih ada waktu 2 bulan. Bapa dan ibu yang dengan Allah Subhanahu. Jadi kehidupan ini tak boleh ada yang kosong. Mesti selalu terisi dengan amal-amal soleh. Dah kena semprit kita. Mesti siapkan. Jadi jangan pernah lalai. Sayang kehidupan kita ini. Terutama yang sudah tua-tua macam saya. Saya udah tua. Dah 50, mau masuk 53. Mesti harus persiapan yang banyak. Kata Rasulullah SAW, ingatlah pemutus kenikmatan, karena semua yang hidup akan melewatinya. Pemutus kenikmatan tu mati. Jadi semua kita pasti lewat sana. Jadi siap-siap ke sana aja lah.
Itu yang penting buat kita. Jadi supaya kita nyaman, perbanyak amal-amal soleh kita di bulan-bulan seperti ini, bulan Rajab, perbanyak. Cepat datang ke masjid supaya bisa berzikir dan lain sebagainya. Itu yang penting. Okey, saya kira itu ya, cukup ya. Ada yang mau tanya? Tak ada yang mau tanya karena udah hujan. Jadi pesannya itu, orang yang tidak punya persiapan menghadapi kematian sama dengan dia dalam perahu di tengah laut dan tak ada persiapan, kosong. Jadi hidupkan kehidupan kita ini dengan sebuah kebiasaan yang baik, dimulai dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi. Jadi tak ada berhenti. Di dalam tidur pun kalau bisa berzikir bagus. Di dalam tidur pun kalau bisa ibadah bagus. Karena semua bisa dilakukan selama kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah. Kan sudah pernah kita bahas sebelumnya berkaitan dengan doa-doa itu. Minta sama Allah. Ya Allah, jadikan tidur saya bernilai ibadah di sisimu. Jadikan tidur saya punya nilai zikir di sisimu. Itu. Jadi sebelum tidur baca doa, insyaAllah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Kalau tidak ada pertanyaan, tak ada pertanyaan kan? Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون